Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Hana Brustia. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi materi mengenai menyusun rencana penyuluhan kesehatan. Silakan simak, perhatikan, dengarkan dengan baik, dan rasakan materinya. Namun, sebelum melanjutkan, silakan like, subscribe, dan barangkali share kepada mereka yang menyusun rencana penyuluhan kesehatan. Tujuan dari materi ini adalah memahami dan mampu menyusun rencana program penyuluhan kesehatan. Dengan materi antara lain identifikasi masalah kesehatan, penentuan tujuan penyuluhan, penentuan sasaran, pengembangan materi penyuluhan, metode penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, dan yang ketujuh evaluasi dan tindak. Baik, kalau kita bicara tentang penyuluhan, penyuluhan kesehatan itu merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Dan rencana penyuluhan kesehatan yang baik tentunya mampu membantu dalam mencapai tujuan tersebut secara efektif. Pada materi ini, kita akan membahas langkah-langkah dalam menyusun rencana penyuluhan kesehatan yang sistematis dan terstruktur. Ya. Secara umum, tahapan penyuluhan kesehatan itu ada tiga. Ya, secara umum. Ada tahap persiapan, kemudian pelaksanaan, dan tahapan tindak lanjut. Bagaimana langkah-langkah menyusun rencana penyuluhan kesehatan? Kalau tadi kita sampaikan ada tiga tahapan. Nah, pada tahap persiapan, yang pertama tentu kita harus mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah kesehatan, kemudian menentukan tujuannya, siapa sasarannya, menentukan sasaran, mengembangkan materi penyuluhan, metode penyuluhan yang akan dipilih, yang akhirnya pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan tindak lanjut, dan kita juga harus mencari referensi yang identifikasi masalah kesehatan. Langkah pertama dalam melakukan penyuluhan kesehatan adalah mengidentifikasi masalah kesehatan yang relevan dengan target, relevan dengan komunitas. Bagaimana kita bisa mengerti hal ini? Ini dapat diketahui ketika kita melakukan survei kesehatan masyarakat atau kita melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau melakukan analisis data sekunder dari instansi kesehatan. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan penyuluhan. Tujuan harus spesifik. Smart. Smart. Tujuan harus spesifik, kemudian terukur, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai, relevan, dan ada waktunya, berbatas waktu. Misalnya, contoh nih, untuk tujuan, meningkatkan pengetahuan masyarakat atau meningkatkan pengetahuan warga posyandu lansia sehat sejahtera tentang pentingnya mengelola kesehatan atau pentingnya imunisasi dalam waktu 6 bulan. Kita sesuaikan ya. Kalau untuk masyarakat misalnya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya imunisasi pada anak dalam waktu 6 bulan. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mengelola atau melakukan self-healing atau perawatan sendiri pada hipertensi dalam waktu sekian lama misalnya. Kemudian setelah tujuannya kita tetapkan, maka kita harus menentukan sasaran. Menentukan sasaran penyuluhan ini penting sekali untuk memastikan bahwa informasi yang akan disampaikan itu tepat sasaran. Ya karena kalau tidak tepat, tidak sesuai, maka target juga tidak akan memperhatikan.
sehingga tujuannya tidak tercapai. Nah, sasaran untuk penyuluhan kesehatan dapat dibedakan berdasarkan usia, ya. Untuk anak-anak tentu berbeda dengan remaja. Anak-anak tentu berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak tentu berbeda dengan lansia. Selain usia, maka jenis kelamin juga menjadi pertimbangan. Mengapa? Karena ini bisa dipergunakan bagaimana mencari kebutuhan sasaran untuk informasi atau materi tentang kesehatan. Status sosial ekonomi ini sangat penting. Status sosial ekonomi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya. Kita tidak akan menyarankan target melakukan tindakan yang di luar kemampuan. Kemudian lokasi geografis ini juga menjadi pertimbangan. Setelah kita menentukan siapa sasarannya, maka kita perlu mengembangkan materi penyuluhan. Materi penyuluhan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik sasaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan materi antara lain bahasa. Bahasa harus yang mudah dipahami, bukan bahasa dewa dengan istilah-istilah yang sulit, tetapi bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Kemudian penggunaan media atau alat bantu yang sesuai. Bisa poster, video, brosur, gitu. Termasuk penyampaian informasi yang akurat berbasis. Nah, beberapa alat bantu bisa dipergunakan. Dalam penyuluhan kesehatan, penggunaan alat bantu atau alat peraga ini sangat penting. Sangat penting. Mengapa? Karena untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan antara lain poster dan banner. Model anatomi misalnya. Alat pengukur tekanan darah misalnya kita pengen mempelajari audiens itu bagaimana mengukur tekanan darahnya secara mandiri. Menderita hipertensi misalnya. Flyer atau brosur, video jika memungkinkan, alat peraga, papan tulis, termasuk timbangan atau kartu kesehatan. Kita akan lihat satu persatu. Poster dan banner, ya. Poster dan banner ini penting sekali. Poster itu berisi informasi tentang hipertensi. Misalnya kalau kita mau memberikan penyuluhan hipertensi, faktor risiko dan gejala, cara pencegahan. Ini tentunya sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Dan tentunya poster dan banner ataupun eh, alat bantu yang kita gunakan ini harus menarik perhatian, ya, menarik perhatian dan mampu memberikan informasi visual yang mudah dipahami. Kemudian model anatomi, ya, jika memungkinkan kita bisa bawakan. Misalnya kita ingin memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Jika memungkinkan dan target memang memerlukan, sasaran memerlukan, maka model jantung dan pembuluh darah ini dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana hipertensi memengaruhi sistem kardiovaskuler. Ya. Manfaatnya apa model anatomi? Ini akan sangat membantu peserta memahami dampak hipertensi secara lebih jelas. Kalau kita misalnya akan memberikan penyuluhan pada hipertensi, tentu kita memerlukan alat pengukur tekanan darah. Sphygmomanometer, alat pengukur tekanan darah. Ini digunakan untuk demonstrasi cara mengukur tekanan darah. Sekarang sangat mudah dengan alat digital. Kita tinggal memasangkan, mengajari peserta bagaimana menggunakan mansetnya, kemudian bagaimana penggunaan baterainya, bagaimana cara membacanya, yang sederhana. Manfaatnya apa? Ketika kita menggunakan alat pengukur tekanan darah, ini akan memberikan pengalaman langsung kepada peserta tentang cara memantau tekanan darah mereka sendiri. Kemudian leaflet. Nah, saya contohkan pada hipertensi ya. Ini leaflet
diet pada hipertensi, termasuk pola makannya. Jadi brosur atau flyer yang berisi panduan tentang olahraga, tentang diet kesehatan, tentang pengelolaan stres misalnya ini kalau kita bicara untuk hipertensi. Manfaatnya ini sebagai referensi. Ya, nanti ini diberikan kepada peserta. Jadi bisa digunakan sebagai referensi dan dibawa pulang oleh peserta. Selain itu, jika memungkinkan video edukasi, ya kita bisa upload di YouTube atau mencarikan di YouTube atau sudah dibuatkan dan dikirim kepada para video pendek. Video edukasi itu video pendek yang menjelaskan tentang materi kita, misalnya hipertensi ya tentang hipertensi. Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana pentingnya pengobatan? Bagaimana diet yang benar? Dan video edukasi ini akan menyediakan informasi yang menarik dan mudah dicerna. Kemudian yang sangat penting adalah alat peraga interaktif. Alat peraga misalnya permainan yang atau gerakan atau kuis apapun yang berkaitan dengan materi. Ini sangat bagus untuk meningkatkan keterlibatan peserta dan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Karena apa? Peserta terlibat. Kemudian papan tulis atau flipchart. Ini untuk mencatat poin-poin penting selama sesi penyuluhan. Ya, sudah pakai LCD, tapi barangkali ada pertanyaan mau kita tulis. Ya, ini akan memudahkan penyampaian informasi dan diskusi yang interaktif. Dan tak kalah pentingnya adalah alat ukur badan, ya, alat ukur berat badan dan tinggi badan. Ini kalau untuk eh, penyuluhan hipertensi, timbangan dan alat pengukur tinggi badan ini dapat digunakan untuk memantau status fisik. Kalau pada pasien anak, ini sudah yang tingginya beban sekian. Oh, ini obesitas misalnya. Dan yang jelas, alat ukur berat badan dan tinggi badan ini akan menyediakan data yang relevan untuk diskusi tentang berat badan dan hipertensi. Kemudian yang sangat penting adalah catatan kesehatan. Kesehatan. Catatan kesehatan. Catatan kesehatan ini akan mencatat tekanan darah, berat badan, dan catatan kesehatan yang lainnya. Dan ini sangat membantu peserta melacak kesehatan mereka secara berkala. Kemudian, metode nah, tadi kita sudah bicara tentang um, ini alat peraga, alat-alat bantu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi, yaitu mengenai metode penyuluhan. Metode penyuluhan, pemilihan metode penyuluhan yang tepat ini akan memengaruhi efektivitas. Ada banyak metode yang bisa ceramah, bisa diskusi kelompok, bisa demonstrasi, atau bisa media sosial. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pelaksanaan penyuluhan. Setelah semua persiapan dilakukan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyuluhan. Dan pastikan kita mengatur waktu, kita menyiapkan tempat yang sesuai. Dan penting juga adalah melibatkan tokoh masyarakat atau tenaga kesehatan setempat. Ini sangat penting. Apalagi kalau kita bukan penduduk asli setempat. Ini sangat penting. Karena masyarakat akan sangat percaya dan ada tokoh panutan ketika kita sudah tidak ada di tengah-tengah mereka seperti saat memberikan materi. Dan juga kita perlu mencatat umpan balik dari peserta. Ya, perlu mencatat umpan balik. Setelah dilakukan pelaksanaan, ya, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, evaluasi ini langkah penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan penyuluhan tercapai. Beberapa cara melakukan evaluasi antara lain kuesioner. Kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan. Ya tentunya ini disesuaikan dengan kemampuan peserta. Evaluasi bisa juga dengan diskusi dengan peserta. Bisa observasi perubahan perilaku.
Ini penting. Dan tindak lanjut kita bisa lakukan misalnya kita mengajak peserta mau latihan olahraga berapa kali per minggu. Mau menambah langkah kaki berapa langkah misalnya. Jadi menyusun rencana penyuluhan kesehatan yang baik itu memang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang masalah kesehatan. Masalah yang akan dibantu. Kemudian sasarannya siapa? Kemudian metode yang tepat bagaimana? Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kita harapkan penyuluhan kesehatan ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Cukup sampai di sini materi kita. Sampai jumpa di cerita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.